Pemirsa, LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai lembaga yang mendedikasikan diri pada ilmu pengetahuan tentu memiliki peranan besar dalam memajukan bangsa Indonesia. Apa saja hasil riset unggulan LIPI dan bagaimana tantangan di masa mendatang, kita akan membahasnya bersama Kepala LIPI, Bapak Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain. Pak, ini terkait sudah 48 tahun berkiprah. Hasil-hasil unggulan riset LIPI seperti apa, Pak? Baik. Memang 48 tahun usia yang cukup dewasa gitu ya untuk sebuah organisasi. Tetapi kita juga tahu bahwa proses penelitian, kegiatan penelitian itu membutuhkan waktu yang panjang dan untuk menuju kepada invensi ataupun inovasi itu juga kita membutuhkan berbagai upaya yang harus juga didukung oleh berbagai framework atau landasan atau kerangka kerja yang menyebabkan proses-proses penelitian yang menuju inovasi itu bisa berjalan lancar. Nah, sampai pada usia yang ke-48 ini cukup banyak sebetulnya yang sudah dihasilkan oleh LIPI, terutama pada aspek-aspek yang memang terkait dengan kebutuhan dan apa yang diperlukan oleh bangsa ini untuk menjawab tantangan ke depan. Misalnya salah satu yang bisa saya katakan di dalam bidang pangan, kita sudah menghasilkan beberapa komoditas seperti adanya varietas unggul untuk padi yang khusus bisa ditanam di lahan kering, dan kami masih mengembangkan terus untuk varietas-varietas yang bisa dikembangkan di lahan marginal, karena lahan kering itu salah satu dari lahan marginal. Tapi di lahan marginal ini masih banyak sekali kondisi-kondisi yang harus diatasi untuk kita bisa menjadikan lahan itu sebagai media atau tempat kita berproduksi, menghasilkan produksi dari komoditas tanaman tertentu gitu. Jadi ada padi di lahan kering gitu. Lalu kemudian kita juga mengembangkan untuk perkebunan itu seperti jati unggul ya, yang kita sebut dengan jati platinum, di mana jati ini dalam umur yang relatif singkat, mungkin 7-8 tahun dia sudah bisa memberikan ukuran batang pohon jati itu sama dengan ukuran jati biasa yang sudah berumur 30 tahun gitu. Jadi ada percepatan di situ dengan tanpa mengurangi kualitasnya. Kemudian kita juga mengembangkan inseminasi buatan untuk sapi yang kita harapkan juga bisa menjawab bagaimana kita mengurangi ketergantungan impor daging dari negara lain. Di tengah sekarang ini harga daging sapi sedang mahal. Begitu ya, Prof? Iya. Nah, tetapi kan tetap selalu yang sering menjadi persoalan kita adalah bagaimana teknologi ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di dalam hal ini yang memiliki wilayah untuk bisa mengaplikasikan teknologi itu secara real di lapangan. Karena ternyata pada kenyataannya apa yang sudah kita hasilkan sebagai sebuah teknologi yang bisa langsung dimanfaatkan itu masih terdapat hambatan-hambatan untuk bisa sampai diimplementasikan atau dilaksanakan. Artinya sekarang semua riset unggulan tersebut apakah sudah diaplikasikan dengan baik dan perjalanannya seperti apa? Karena kan sekarang kita kurang begitu mendengar terkait sosialisasi juga, kita belum terlalu merasakan, Prof. Ya, jadi terkait misalkan contoh yang saya sampaikan tadi adalah padi lahan kering. Itu sudah kita coba di Kabupaten Konawe di Sulawesi Selatan, dan itu hasilnya sangat menggembirakan, sangat memuaskan karena itu bisa lebih dari 2 kali produksi padi biasa gitu ya. Dan tetapi ini kan baru di Sulawesi Selatan, kemudian di Jawa Timur, dan baru hanya beberapa kabupaten yang pernah kita coba. Dan untuk bisa ini diimplementasikan atau digunakan di banyak wilayah, ini kan selalu terkait dengan kebijakan pemerintah daerah sendiri. Seberapa jauh itu bisa didorong, di mana petani-petani menggunakan bibit tersebut untuk peningkatan produktivitas. Gitu. Bagaimana peran pemerintah terkait sosialisasi atau penyebaran hasil riset ini? Sepertinya mereka juga, apakah mereka sudah dapat mungkin mensosialisasikannya dengan baik atau sebaliknya, Pak? Apa yang kita lihat dari pengalaman selama ini, kecenderungan itu adalah pemerintah daerah lebih bersifat responsif. Artinya menunggu
Ya, jadi kalau misalnya kemudian kita datang, kemudian kita sampaikan seperti ini, lalu mereka merespon. Ya. Dan ini artinya memang harus ada upaya-upaya proaktif dari LIPI sendiri kepada pemerintah-pemerintah daerah yang kita identifikasi memiliki lahan yang sesuai untuk komoditas itu. Nah, tapi sebetulnya bukan hanya itu yang sudah kita hasilkan, juga kita punya beberapa produk misalnya untuk mengatasi persoalan energi listrik di wilayah-wilayah terpencil yang tidak memiliki pembangkit listrik diesel, tenaga diesel atau PLTU. Kita mengembangkan apa yang kita sebut dengan microhydro. Jadi pembangkit listrik menggunakan tenaga air dengan volume atau debit air yang relatif kecil, gitu. Karena kita akan bisa lihat di wilayah-wilayah tertentu ada debit air yang cukup besar, tapi ada juga yang debit airnya relatif kecil. Nah, untuk wilayah-wilayah seperti itu kita coba mengembangkan generator untuk mikrohidro ini. Tapi kembali lagi, ini harus lagi proaktif LIPI untuk bisa menyampaikan itu. Betul. Nah, artinya ini menjadi salah satu kendala begitu ya dalam rangka penyampaian atau sosialisasi. Kendala lainnya seperti apa, Pak? Jadi sebetulnya kalau di dalam sebelum saya sampai ke kendala itu, saya juga ingin menyampaikan di dalam konteks maritim. Ya. Di dalam penelitian-penelitian di wilayah maritim, kita dari sejak lama sebetulnya sebelum KKP berdiri, LIPI sudah melakukan kegiatan penelitian di laut. Ya. Tetapi memang fokus kami pada waktu itu dan sampai hari ini itu adalah di dalam konteks keragaman hayati laut. Dan dari keragaman hayati laut itu kita juga bisa mengetahui potensi dari semua keragaman hayati yang ada, baik dalam konteks kita melihat dalam konteks konservasi atau juga pemanfaatannya. Gitu. Karena itu kita juga mengembangkan budidaya dari komoditas-komoditas atau biota-biota laut yang cukup berpotensi atau bernilai ekonomis. Gitu. Nah, kemudian di aspek material, ya, kita sekarang juga sudah menghasilkan sebuah prototipe untuk baja unggul yang berbasis atau dengan bahan baku mineral atau bahan baku laterit, nikel laterit. Okay. Ya, nikel laterit ini kalau di Indonesia Timur, di wilayah pertambangan perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia Timur itu sering dibuang karena memang kadar nikelnya rendah. Nah, sehingga dia tidak ekonomis kalau diproses di dalam skala perusahaan. Nah, itulah yang kita coba manfaatkan. Dan untuk itu, seperti tadi saya katakan, kalau kita sudah mau mulai mencoba menguji coba pada kapasitas yang cukup besar, maka kita harus bekerja sama dengan industri. Betul. Ya, dalam hal ini kita bekerja sama dengan PT Aneka Tambang dan PT Krakatau Steel. Ya. Karena kita memiliki rencana, kita akan prototipe kita ini akan kita kembangkan untuk bisa dicoba dalam produksi misalnya 100 ton dulu, lalu kemudian menuju kepada 100.000 ton gitu. Nah, jadi kalau kita bicara kendala seperti yang ditanyakan tadi, betul, mungkin kita harus melihat kendala di dalam pelaksanaan riset secara nasional gitu ya. Kita tahu bahwa negara-negara maju itu dicirikan oleh penguasaan dan pengembangan ipteknya. Bagaimana paradigma berpikir kita, masyarakat Indonesia mengenai riset, Pak Iskandar? Sementara ini kalau kita melihat masyarakat, mungkin bagi masyarakat dunia riset, dunia penelitian itu bukan dunia yang familiar, ya, bukan dunia yang bisa mereka pahami. Gitu. Karena kita bisa lihat kadangkala aktivitas riset itu sering hanya bisa dipahami oleh kalangan-kalangan tertentu, bukan oleh masyarakat luas. Karena masyarakat luas sepertinya saya tidak tahu apakah itu sebuah kondisi di mana masyarakat tidak peduli, gitu ya. Tetapi yang jelas informasi tentang apa yang dilakukan dan apa yang kemudian dipertaruhkan di dalam kegiatan penelitian itu seringkali belum menjadi pengetahuan masyarakat secara umum. Gitu. Kita tahan dulu Pak, kita harus jeda dulu, kita akan membahas lebih mendalam bagaimana sosialisasi terhadap masyarakat mengenai riset lebih mendalam nantinya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama Dialog Lunch Talk.